Nun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya lihatkan kembali ya. Kemarin membahas masalah fibernya ya. Jadi hampir kita ulas bagaimana perlambatan fibernya. Ya, kita lompat-lompat sedikit ya, jadi korek-korek ya. Jadi sekarang kita masuk ke sedikit apa saja sih yang kita lihat di optik itu ya. Jadi di sini ada yang pertama ini ada terminologi ya. Terminologi ini artinya hal-hal yang sering digunakan untuk dengan di lapangan ya. Jadi kemarin saya sebut-sebut desibel itu digunakan sebagai standar satuan ya. Kemudian digunakan juga desibel miliwatt ya. Jadi desibel itu pengukuran relatif ya. Kemudian kita gunakan panjang gelombang ya. Kita diskusikan mengenai panjang gelombang yang dipakai. Kemudian panjang gelombang pada bahan media itu satuannya dalam nanometer. Kemudian ini ada beberapa panjang gelombang, antara lain warna biru, merah. Ini dimasukkan dalam cahaya tampak. Nah, dalam zat optik panjang gelombang utama digunakan adalah, nah ini yang kita diskusikan kali ya, ini ya 850. Ini apa? Yang menggunakan 850 itu siapa? Jenis apa regulatifnya? Multimode step index. Yang di 1310 grade index dan single mode ya. Nah, ini single mode ya. 50 mode dah. Terus perhitungan kemarin ya, frekuensi dan ini saya selintas saja. Jadi ini adalah terminologi yang sering digunakan. Jadi kemarin itu langsung saya plot ke petanya, peta frekuensi dan panjang gelombang saya langsung tampilkan. Nah, sekarang ini di breakdown. Oh, ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Jadi kalau nanti ditanya, saudara sudah bisa ya. Karena waktu kemarin itu saudara juga masih lihat diagram frekuensi sama panjang gelombang itu gampang juga kan? Ya masih bingung. Jadi itu konversi saja. Jadi rumus yang digunakan yang kemarin saya jelaskan. Oke, baik, kita masuk yang berikutnya. Terminologi yang berikutnya adalah yang dinamakan bit error rate, BER. Apa itu BER? Jadi BR ini berlaku untuk saudara gunakan di komunikasi data. Contohnya BER ini variabelnya adalah bit error rate. Bit error rate ini besarnya berapa? Besarnya ini untuk di komunikasi data di komputer ya. Ini ditulis di 10 angka minus 6. Ya. Artinya apa? Ini artinya setiap 1 megabit jadi setiap 1
bukan 10 sih. Setiap 1 megabit, jadi 10 pangkat 6 maksudnya, itu diizinkan salah 1 bit. Ini di komunikasi data ini. Di komunikasi data itu artinya kita gunakan kabel ya. Kabel. Nah, sekarang di optik ya. Nah, ini di optik. Ini kabel ya. Ini kabel tembaga. Ini contohnya SJ45. Contohnya itu yang saudara lihat di situ. SJ45 ini juga ini SJ45 ya. Nah, ini SJ45 ini katanya standarnya boleh kabel tembaga, kabel optik. Optik itu WER-nya ini mulai dari 10 per 9 sampai 10 per 12. Apa artinya? Artinya setiap 1, ini berapa? Ini mega, ini apa? 3 sampai tera. Hanya 1 yang boleh salah. Paham ya? Jadi kalau saya gambarkan diagram itu begini, ini ada X, ini ada RX. Nah, ini deretan data yang lewat sini, deretan data yang sini. Nah, ini satu kali kirim itu 1 detik ya, ini 1 detik itu adalah 10 Pak. Nah, kalau yang kabel sendiri, yang kabel dulu, kabel tembaga ini adalah 1 megabit. Jadi ada 10 mega data kirim gitu, bit rate. Nah, yang belum salah. Jadi saudara kalau menerima SMS dari HP, ada yang salah nggak? Hampir tidak pernah salah. Yes ya. Jadi di HP saudara itu hampir tidak pernah salah. Nah, kalau dilewatkan ke optik, setiap 10 pangkat minus 9 itu artinya 10 berapa? Ini kan kalau dibahasakan kan begini, seper, ini kan 10 pangkat 9, akhirnya seper 10 pangkat 9. Jadi setiap sebanyak 10 maka 9 data yang dikirim 1 boleh salah, diizinkan yang 1. Nah, kalau yang pakai order 12 order di tera ya, ini tera, berarti hanya 1 BN yang boleh salah dari sebanyak itu. Yang tidak pernah salah. Jadi kalau saudara mau ingat komunikasi data yang banyak salahnya itu namanya telegram. Bukan telegram yang saudara pakai HP itu. Ya. Jadi dulu zaman saya masih muda ya, masih kelas SD SMP lah. Jadi kalau di kampung itu dengar ada telegram itu surat singkat pendek ya. Jadi misalnya gini, Mas Mo ke kampung berangkat tanggal sekian. Hanya gitu aja. Tapi itu kalau ditulis tuh banyak salah itu. Ya, Mas Moe gitu ya. Siapa lagi mau datangi, ya kayak gitu. Jadi ada error sedikit. Ada salahnya. Karena yang dikirimkan itu dalam bentuk ketikan, gitu ya. Nah, sudah buka-bukalah di YouTube barangkali untuk menambah pengetahuan mengenai Telegram. Di Telegram itu errornya besar. Jadi kalau nggak salah itu di 10.000, nah 10.000 itu berarti 10.000 data yang dikirim, 1 salah. Menggunakan teknologi yang berikutnya 10 pangkat 6 ini, 10 pangkat 6 ini
udah dianggap bagus, tetapi kesini masih salah, masih kurang bagus. Naik lagi, pakai optik sebesar ini. Jelas ya? Jadi umumnya besarnya BER pada komunikasi secara optik itu bisa diangkat minus 12. Artinya setiap 10 pangkat 12 data yang dikirim per detik boleh 1 salah. Gitu ya. Nah ini adalah BR itu harus lebih kecil dari BR batas. Jadi kalau misalnya maksimum batasnya 1 ya 1 gitu pada sisi penerima supaya nggak banyak yang salah. Ya. Oke, berikutnya ini. Nah, ini nanti akan saudara temui di perhitungan link budget. Ya, link budget ini perlu. Nah, ini kalau digambarkan, ini apa saja di dalam link budget ini. Di link budget itu gini, contohnya nih ya. Orang Bandung juga? Iya. Siapa yang di luar Bandung? Sing. Orang mana? Majalengka. Nah ini. Jadi ini Majalengka Bandung. Nah, coba apa yang saudara paling pikirkan selama saudara berangkat dari Majalengka ke Bandung? Kan sudah berangkat nih. Pakai apa? Pakai motor atau pakai bis? Motor. Oke, pakai motor boleh. So, apa yang sudah pikirkan pertama? Nah, apa tadi? Jalan. Ini nggak apa-apa lah. Sebelum prioritas. Yang paling penting. Nah, ini sudah dulu kondisi motor ya. Motor. Oke, terus kondisi datanya, sudah pengamanan ya, pengamanan jaket ya. Terus apa lagi? Jadi yang diabaikan itu seperti jalan ya, seolah-olah jalan itu stay lah. Nah, tinggal pakai. Yang utama berikutnya apa? Orang tua melihat berapa duit yang di bawah. Apa ada hitungannya? Itu budgetnya. Namanya link budget. Jadi kalau mau nyambung dari satu pengirim ke penerima, dihitung ininya. Jadi kalau misalnya saudara pakai apa? Pakai motor, saya dibawain sama orang tua 5.000 gitu. Kira-kira gimana? Ngeper ya? Tapi saya penuhin lagi nih, bensinnya penuhin, di bawah 5.000. Tetap masih mikir lagi, tapi sini lemes nih. Nah, paham ya? Kira-kira paham ya? Nah, itu analoginya. Jadi analogi pertama adalah tadi link budget itu menghitung daya yang dikirim sampai ke penerima tidak boleh kurang, harus di atas minimum. Nah, ini. Jadi yang pertama redaman pada serat optik. Nah ini dihitung. Yang kedua sambungan. Di sini ada sambungan ini, mau nggak digambar? Ya, sambungan. Saudara gambar aja kalau sudah mau catat. Ada sambungan. Jadi kalau saya gambarkan seperti begini. Ini ya. Ini ada sambungan ya. Perhatikan pertama sambungan ya. Ingat kan waktu aktifum. Kemudian ada fibernya, ada sambungan yang pertama. Jadi ini diabaikan. Ini sambungan pertama ya. Kemudian fiber optik berikutnya sambungan kedua. Ingat ya. Kemudian disambung lagi sambungan ketiga, sambungan lagi dan baru penerima. Nah ini yang nggak pernah dihitung yang ini. Umumnya nggak diperhatikan, tapi diperhatikan ini. Nah, ini saya kasih warna beda. Misalnya, ini adalah ini sambungan. Nah, ini juga sama ya, sambungan. Ini sambungan. Oke. Nah, sambungan itu ada dua, saudara. Tapi nanti dibahasnya di forum khusus sambungannya. Tapi ini saya jelaskan, sambungan yang saudara praktekkan itu adalah disebutnya konektor sambungan portable. Ya. Jadi ini sebutnya, ini namanya sambungan
portable. Portable itu bisa ganti-ganti ya, bisa pindah gitu. Jadi kayak BNC tau ya, BNC di alat ukur, nanti sambungan kabelnya pindahkan lagi ke counter, pindahkan lagi ke device, pindahkan lagi ke function generator, kayak gitu. Nah ini pindah-pindah artinya kalau misalnya saya ganti bisa digunakan. Ini namanya sambungan portable. Jadi kalau sambungan portable itu apa ya? Sambungan pacaran gitu ya, bisa putus. Kalau sambungan yang satu lagi namanya sambungan fix, dilas itu ada caranya. Jadi sudah ini yang satunya kedua. Nah ini sambungan yang portable ini. Nah satu lagi sambungan fix ya. Oke, ini apa namanya? Ini mempunyai loss kurang lebih 1 dB per kilometer. Ini yang fix ya, jadi artinya tetap. Jadi tidak bisa dipindah-pindah lagi. Sekali disambung, nyambung seterusnya. Kalau enggak di-cut sekalian, ganti baru sambung lagi. Ya. Dan ini biasanya ada di mana? Ada di tengah hutan, tengah laut gitu ya. Kemudian nah itu nggak bisa menggunakan portable. Boleh nggak pakai portable? Ya boleh aja, nggak masalah. Cuma masalahnya nanti ada hitungannya lagi ya. Nah ini lossnya, ini maaf ya, saya tulis ini lossnya. Nah ini lossnya itu adalah ini 0 dB. Nah 0 dB artinya nggak punya loss. Saking itu yang paling bagus. Makanya selalu dicari yang fix untuk proyek-proyek tertentu ya saya. Kita nggak bisa menggunakan loss kayak kabel yang sembarangan, karena itu menyangkut operasi profesional. Jadi KPT Telkom itu operasi profesional ya, punyanya pabrik itu. Kalau pabriknya nggak diurusin, nggak dilayani, ngamuk kan, bisa ngamuk ya. Nah, karena dia perusahaan publik, maka harus perusahaan yang barangkali juga jangan ecek-ecek gitu. Nah, gitu. Oke. Berikutnya apa? Patch panel. Nah, ini sambung sorry. Ini namanya splices ini. Splices ini. Yang ini namanya splices. Nah, ini sambungan di sini sebenarnya juga splice. Di sambungan tetap itu sebutnya splice di las ya. Nah yang ini portable ini sebutnya sambungan konektor. Oke. Ya lanjutkan. Terus optical komponen. Ya, komponen optical itu isinya adalah ada filter, ada amplifier, ada yang lain lagi. Ya, di sini ya. Kemudian band in fiber. End fiber itu kalau terjadi lekukan ya. Jadi kalau saudara lihat ada yang digulung ya, nah itu gulungan itu sudah standar itu, tidak masalah. Yang bahaya itu lekukan yang ini elektrik. Nah ini bahaya ini ya, bisa crack nih dalam. Jadi kalau dilekuk menurut radiasi radian jari-jari yang ditandakan nggak masalah. Yang masalah itu ini keinjak ya, keinjak gajah. Oke, baik. Yang kemudian adalah contamination. Ini masalah kondisi fisik ya. Maaf, misalnya si fiber itu dimasukkan ke oli misalnya, aman sebenarnya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba olinya temperaturnya panas. Atau tiba-tiba ada lubang rembes di itu juga bermasalah. Oke.
Nah, masih ada lagi sebenarnya ini yang tidak tertulis adalah optik itu sendiri. Jadi optik itu kalau kita lihat prosesnya itu begini kan. Ini ada tanur panas gitu ya. Nah ini isinya ini adalah glasis itu bahan optiknya, kemudian panasnya kemudian keluar ini. Nah kemungkinan pertama yang pertama itu bagus. Nah tiba-tiba ada udara yang masuk sini. Nah, terus ditekan, nggak bisa dilihat kan? Nggak bisa. Nah cara melihatnya menggunakan alat ukur, namanya UTDR ya, nantilah kita belajar UTDR. Oke ya, jadi bisa dilihat. Oh ini ada udara di dalamnya. Nah kemudian ada apa lagi? Ada beberapa kriteria atenuasi, itu adalah absorpsi ya. Oke. Nah ini saya sedikit cerita sejarah sekarang. Sejarahnya ini nggak terlalu lama-lama ya. Nah, jadi awal percobaannya beginilah kurang lebih. Ini saya bisa lihat. Ini ada pemancar, ada penerima ya. Ini ada mic ya. Kemudian dicoba menggunakan matahari. Sekarang nggak mungkin. Nah ini refleksinya itu digunakan ya. Nah jadi kalau dulu belajar saya itu gini, ini ada senternya, nah itu bulat ya. Kemudian di sini ada apa? Cermin, nembak sini. Nah, cermin mantul sana, nah kaki cermin lagi sini, nembak sana, kaki cermin lagi, ya, kaki lagi sini, gitu kan? Selain cermin. Jadi optik yang pertama kali itu yang seperti ini dulu, percobaan fisika. Itu percobaan sejarahnya. Jadi ini ada satu membran yang bisa mengkomunikasikan, dia ada suara itu bergetar ya. Nah getarannya dikirim ke sini lewat bantuan cahaya ini, dia Pak diambil cahayanya, kemudian digetar lagi, terdengar gitu. Nah itu sejarahnya. Hanya 200 meter ya, 200 meter ya, dari sini ke situ aja. Oke. Nah itu awalannya ya. Nah selanjutnya berkembang dengan teknologi yang lain, yaitu transistor, enggak usah dicatat ya, untuk di pengetahuan saja. Terus komunikasi jarak jauh, kemudian sinyal laser. Nah ini kalau sinyal laser, saya belajar sinyal laser itu waktu ya kuliah itu mulai baru mendengar. Nah terus ini apa? Sentral digital. Nah, nanti kita lihat sana pemasangan optik yang pertama tahun 2007, kabel optik transatlantik yang pertama, kemudian demonstrasi link serat optik 2000 km menggunakan amplifier optik tanpa repeater. Nah itu adalah catatan sejarah perkembangan teknologi telekomunikasi ya. Oke, sekarang perkembangan optiknya gimana? Dan optik itu ini sudah lihat ini loss-nya tahun 70 itu 20 dB per kilometer, jaraknya 3 km. Multimode step index, nah ini yang pertama. Banyak gelombangnya di 850 ini masih yang ragu-ragu tanda tanya. 74 dikembangkan turun, Pak. Jaraknya naik 15, multimode credit index lebih jauh nih. Ya. Masih menggunakan yang tadi ya. Nah ini nanometer. Kemudian tahun 80 itu mulai turun setengah. Ininya panjangnya 50, single mode di 1300 ya. Kemudian tahun 91 ditemukan lagi. Ini sekarang udah naik nih, bukan 0,2 lagi, 0,1 malah. Ini sejarah aja ya, 0,2, jaraknya 100 km, tetap single mode, panjang gelombangnya di 1550. Jadi 1550 itu adalah panjang gelombang terbaik yang bisa digunakan ya. Oke. Lanjutkan. Ini
sekarang bahannya. Di kemarin kan propagasi terus. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Jadi fiber optik ini kategorinya very high purity glass. Jadi sebenarnya gelas itu apa ya? Getas ya. Nah, supaya nggak getas itu pakai ilmu bahan. Nah, ini saya nggak tahu ilmu bahannya karena itu menyangkut masalah ilmu bahan fisika. Jadi itu kelenturan campuran antara plastik dan gelas ya. Jadi kayak kenur ya, masih senar pancing tuh kurang lebih. Nah itu kalau senar pancing itu gimana? Itu dominan di plastik, nggak ada gelasnya. Nah, ini adalah yang pertama itu 14 km, mulai 3 cm, 3 meter sampai 12 km nih, fiber optik nih. Berarti ini ada bahan yang digunakan. Propagation distance to reduce the transmitted light power 50%. Jadi yang hilang kurang lebih 50%. Ya. Nah sekarang masih ini mencerahkan masalah dasarnya untuk terjadi propagasi. Kemarin kan bicara propagasi habis-habisan. Kita lihat di propagasi itu ternyata ada dispersi ya. Ini belum saya bahas ya. Dengerin aja dulu dispersi. Atenuasi, saudara pasti sudah tahu. Atenuasi itu redaman. Nah ini paling dasar ya. Pada saat dia dikirimkan itu ada yang terjadi yang disebut non-linearity. Jadi semua propagasi itu tidak semuanya lancar ya. Jadi ada posisi non-linear. Nah, kemudian distorsi. Tadi yang saya ceritakan sini, ini lancar, tiba-tiba di dalamnya ada oksigen ya. Nah bahannya, karena bahan ini dari sekian jarak, kualitas kontrolnya harus benar-benar dijaga. Nah pada saat terjadi itu bagaimana? Saya ada sedikit oksigen masuk ke situ. Jadi ada kan saudara suka lihat ada gelas, ada kayak balon-balon kecil gitu ya. Iya. Di gelas bening. Nah seperti itulah kurang lebih. Ya. Nah ini adalah kalau gelas nggak terlalu mempengaruhi ya kalau untuk gelas minum. Tapi kalau ini mempengaruhi banget ini. Nah, karena itu harus dijaga. Ya. Nah, it may be a digital signal, but it's analog transmission. Jadi kira-kira gini. Jadi kalau sinyal digital itu sampai keluarnya itu seperti analog gitu. Padahal yang dikirim itu sinyal digital. Di pengirim transmisinya itu seperti analog. Jadi ini transmission net waveform. Jadi gelombang data yang dikirimkan. Nah, waveform after. Nah, ini setelah 1000 km. Nah, ini terjadi perubahan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di karakteristik optik multimode gradient index, terus apa lagi multimode step index dan single mode, tahu ya, ingat ya, inputnya dengan outputnya akan berbeda. Nah ini itu digambarkan di tengah jalan, jadi di dalam optik digambarkan. Nah, sinyal analog itu apa? Saudara ingat, analog itu sinyal yang continuous, ya. Ini kalau saudara tadi lihat perhatiin udah cuaca di luar itu sedem gitu ya, gelap gitu, terus tiba-tiba keluar panas, keluar. Nah, sekarang sedem lagi. Nah, perubahan ini sebenarnya perubahan continuous analog. Nah, terus di saudara tadi pagi sahur, terus pagi, terus siang ya, subuh sih, pagi, siang nih, sekarang nanti sore, itu berubahnya apa tuh? Analog ya, ingat analog, nggak tiba-tiba ya syukur. Analog itu perubahannya adalah continuous. Jadi pagi, siang, malam. Perubahan ini terlihat di sini sudah. Ini ya. Nah, jadi kalau sinyalnya itu adalah
transmisinya itu adalah analog ya. Nah ini digambarkan redaman ini akan mengurangi ya, daya, level daya pada jarak tertentu. Nah ini luarannya. Tapi bentuknya masih utuh, gitu ya, masih utuh. Kemudian di jalan ini transmisinya ini terjadi namanya dispersion and non-linearities kalian ini aerodisparity with distance and speed. Nah, jadi di sini ada perubahan ya, perhatikan. Ini datanya seperti ini yang keluar dia dispersion. Di dispersion itu ini kan enggak tetap utuh ya. Nah ini dispersion namanya, melebar. Dan kan kemarin kan saya gambarkan ini. Nah ini nanti bisa jadi gendut nih, lebar. Jadi dispersion. Kemudian levelnya menurun. Terus apa lagi? Attenuation itu. Sinyal detection and recovery is an analog problem. Jadi kalau sinyal itu mau kita sampaikan ke dalam musik atau dalam bentuk pembicaraan, tidak bisa direkonstruksi, ya, tidak bisa didengar. Jadi untuk mendeteksinya nggak bisa direkonstruksi lagi ya. Jadi nggak bisa merecovery, nggak bisa naik lagi karena dia analog problem. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Nah ini gambar yang singkatnya begitu. Tapi kalau gambar analog itu begini. Nah ini kan sudah di SMA diajarin sinus kosinus itu ya. Tapi kaitannya dengan di telekomunikasi apa? Nah ini namanya sinyal analog. Itu analisisnya ya. Jadi otomatis itu membantu Anda menganalisis. Tapi dalam kenyataannya nanti di lab sudah lihat kan AM ya, sudah lihat terus FM sudah lihat. Nah ini sinyal analog. Bagaimana kalau sinyal digital? Nah digital itu bedanya adalah ini saya gambarkan di 2, 3 itu baru itu sinyal. Tapi kalau sinyalnya itu hanya cuma begini saja, itu apa? Harus tanya, coba ular, boleh, coba kasih, boleh, nggak salah sebenarnya. Tapi kalau orang teknik harus tahu parameternya. Makanya kalau menyebutkan sesuatu itu kalau sudah lihat di debat itu ya, parameternya selalu ditanya. Sama di Telkom juga sama, parameternya ditanya. Setup pengukurannya seperti apa? Nah, kemarin gambarin tuh setup pengukuran, diamati input, diamati output, gitu kan? Nah, alat ukurnya apa? Ada APO, ada oscilloscope, ada ada spectrum analyzer, ada power meter, gitu ya. Itu ada parameter. Jadi kalau saya gambarkan parameter, saudara boleh nggak ini gambar apa? Gambar kotak-kotak Pak? Boleh sih. Tapi setelah saya jadikan, saudara nggak boleh ngomong gitu lagi. Nah ini oke. Ketik ya. Ketik. Kemudian ini adalah A, 0, A. Artinya, nah bedanya di situ itu apa saudara lihat? Discrete. Nah ini yang disebut discrete. Discrete. Ini apa? Continuous. Jadi continuous itu perubahannya tidak mendadak, saudara. Seperti saya kayak contoh tadi sekarang malah pagi dari subuh ya, petang, pagi, sekarang siang, nanti sore, malam. Perubahan itu, saudara saya ulangi, itu sifatnya analog. Karena perubahannya smooth gitu. Tapi kalau digital itu seperti goncangan ya, detak saudara, detak apa? Detak jantung, duk, 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 nah itu. Ini sama ya. Nah ini digital. Kalau sudah lihat jam itu, analog apa digital? Analog. Gerakan detiknya? Digital. Ya digital itu ini. Ya ada. Duk, diam, duk, duk, duk. Nah itu sama dengan clock. Saudara ingat clock? Ya, clock itu
pipa ya. Oke, saya jadi kemana-mana nih ngajarin optik dari sinyal. Ya nggak apa-apa, tapi saudara harus ngerti nih, udah saya jelasin, nggak ngerti nanti tanya, tahu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat komunikasi optik secara umum. Kita lihat nih. Jadi di sini ada. Nah, ini kan sudah kita coba yang apa? Yang trainer ya. Yang trainer sudah kita coba tidak dianalisa secara mendalam ya. Nah, ternyata di dalamnya itu sudah perhatikan optical transmitter. Ini ada format ya, inputnya, ada bandwidth, ada protokol. Ini nggak diulas nih, karena kita langsung point to point ya, ke layar ya, layar 1. Kemudian modulasi karakteristik yang dibahas ya. Ini cuma ada modulasinya adalah digital. Kemudian power dibahas, wavelength-nya tidak diukur ya, nggak bisa diukur, nggak punya alat ukurnya. Kemudian loss, nah ini nanti loss, dispersion, nah for wave mixing, nah ini nggak ada ya. Sebenarnya ada, cuma di praktikum nggak ada. Noise, nah, ini crosstalk, distortion, amplification, nah ini di tengah-tengahnya ini di apa namanya media optiknya ya. Kemudian di penerimanya, nah sama ini ada bandwidth, responsivity, nah di artinya itu ke apa? Sensitivitas. Jadi respon itu mampu, kan kemarin saya ceritakan ya, kalau ini frekuensinya berapa? Saya PLN 50. Tapi kenapa kok saudara kalau naik motor ada rating itu berapa itu frekuensinya? Di bawah, di atas 5, di bawah 10. Jadi kelihatan tuh, ketik ya. Tapi kalau ini 50, mata kita nggak sanggup. Nah, itu disebutnya apa? Responsivity. Kemudian sensitivitas. Sensitivitas itu kan semakin dinaikkan frekuensinya, masih ingat kan kemarin? Semakin apa? Disperse ya. Jadi kalau saya sudah kasih sensitivitasnya gini ya. Kalau ini berapa? Sorry. Nah ini mark ya. Ini space. Berapa persen ini? 50. Ini 50. Gak ada masalah, aman. Ya. Oke. Nah sekarang kalau datanya diubah menjadi begini, nah ini akan bermasalah. Ini beda nih. Tuh. Lebar apa? Durasinya sama durasinya itu. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Apa? Periodenya sama. Tapi max speed-nya beda. Nih. Atau saudara buat begini. Nah, ini beda lagi responnya. Ya. Jadi kalau 50-50 itu standar, nggak masalah. Tapi kalau dia masuk ke sini, nah data itu seperti ini nanti sudah lihat. Seperti ini macam-macam, wah ramai. Kalau sudah nanti di lab ya, apa di perusahaan radar gitu, itu mendesain itu yang sinyal apa tembakan itu loh. Jadi radar itu begini ya. Menuju objek dikasih sinyal ya, sinyal tembak, tik, dah selesai. Ini tik ini gini ya, 1, 2, 3, nah gitu, kemudian kosong. Nah di sini ada balasannya, pantulannya itu, di sini dia pantulannya, di wilayah kosong itu. Nah karena nunggu pantulannya itu ini lihat apa responnya. Nah itu dia. Ini sama, ini ada responnya, kemudian ada lagi apa namanya sensitivitas. Nah sensitivitas itu apa? Sensitivitas itu apa? Ini tahu? Sensitivitas itu apa? Kira apa? Apa kira? Kira apa?
gerakan. Itu sensi kan kalau lain lagi merah. Namanya sensi. Ya, sensi. Nah, dalam konteks sensi itu artinya apa? Kalian ngerti nggak? Apa itu sensi? Kamu nggak cok? Oh enggak. Apa itu sensi? Oh begal. Ngantuk ya? Jadi apa sensitivitas itu? Level apa? Oke, itu pengertian secara sosial ya, secara psikologi. Nah, sekarang secara teknik, elektro, telekomunikasi apa? Coba ini saya, saudara siapa namanya? Hah? Hah? Chandra. Dengar nggak? Nah, terus saya bilang, boleh nggak saya bilang, kamu nggak sensitif, nggak apa, sensitifnya kurang. Sebenarnya memang nggak bersuara saya, nggak bersuara. Tapi kalau saya bersuara begini, Chandra, kedengeran. Nah, itu. Jadi saya bilang Chandra, oh, volumenya naik tuh ya. Terus ada lagi Chandra. Dengeran nggak? Dengeran. Nah, beda. Hanya kayak kemarin itu. Dasmu. Hah? Kedengeran kan? Walaupun dasmu, tapi kan sensitivitas mikrofon kan bagus. Kedengar lah dasmu itu. Ya, tapi jadi sensitivitas itu apa? Apa? Kepekaan. Terus. Iya. Kepekaan. Apa? Tadi saudara udah tinggal dikit lagi. Yuk. Tadi sebutnya kepekaan, coba sempurnakan. Tanda. Suara saya ini apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Nah. Ya, oke. Udah. Nah, sekarang saudara sebagai penerima. Terus saya bersuara tadi dikodekan, sampai saudara dikodekan lagi. Saya panggil tadi Chandra, Pangeran. Tapi saya ginikan juga, walaupun saya arahkan tapi nggak kedengeran. Apa itu? Artinya sensitivitas itu adalah level sinyal minimum atau level sinyal minimum yang masih terdengar. Itu adalah sensitivitas, itu adalah kepekaan, boleh kepekaan. Jadi dikasih sinyal minimum, peka dia, maka dia langsung dikodekan atau dikuatkan, ya, sehingga dia logis saja. Nah, itu sensitivitas. Nah, nanti di optik itu ada nggak sih? Ada. Ini ada kaitannya dengan daya. Kemudian noise, ada panjang gelombang, ini sudah sering dibahas. Yang ini sensitivitas. Oke. Ya, ada, itu adalah komunikasi, sistem komunikasi optik secara umum ya. Nah, jadi saudara perlu apa? Saya ulangi lagi, di input itu perlu format sinyal, harus ketahui bandwidth, terus ketahui menggunakan apa. Kemudian yaitu dia modulasi karakter modulasinya, daya yang dikirimkan, panjang gelombang yang dipilih. Kemudian di saluran ini apa saja maksudnya? Terjadi loss, terjadi pelebaran pulsa, terjadi empat gelombang bergabung, ada noise itu dari internal, dari eksternal, ya. Terus ada terjadi induksi atau crosstalk, kemudian ada cacat sinyal, distortion, terus ada juga penguatan, ya, di tengah. Nah, di penerima, jadi kalau bandwidthnya terlalu lebar nggak bisa, ya paham ya? Paham, bandwidthnya kalau di luar bandwidth gimana? Tidak terdengar. Ya. Saya sederhana kan sudah saya ulang-ulang. Kalau saya ngirimnya ini di sekitar 40 kilo, ini nggak perlu. Karena ini voice, misalnya ini voice ya. Tapi kalau voice, kalau dia data dengan data, oke. Kemudian responsivity, kemudian sensitivity,
noise dan panjang gelombang ini definisi. Jadi ini nanti kita bandwidth dan responsivity dan sensitivity. Nanti kita coba lihat di praktikumnya ya. Berikutnya adalah ini. Nah, saya belum diskusi ke ini ya, belum diskusi sumber cahayanya belum diskusi penerimanya juga belum ya. Nanti saya ini dulu gambaran globalnya ya. Nah, jadi kemarin sudah saya presentasi, sudah saya tanamkan sekali mengenai propagasi sudah. Sekarang kita lihat. Jadi ini adalah gambaran sejarah untuk voice ya. Di sini ada sinyal yang dikodekan menjadi digital. Jadi di sini jadi analog ya, analog. Kemudian diubah jadi digital. Paham ya? Digital itu memodulasi cahaya, sumber cahaya. Kemudian cahaya itu dikirim. Kemudian penerima dideteksi ya, dideteksi. Kemudian didekodekan dalam bentuk digital, dan digital didekodekan lagi dalam bentuk analog. Makanya saya tulis di sini biasanya electric to optic, optic to electric ya. Ingat ya. Ini adalah ini elektrik, nah di sini masuk sana elektrik to optik, ini iPhone, ini optik kan berarti kan, nah jadi di penerimanya adalah optik to elektrik. Lalu nah di depan ini sebenarnya ada yang namanya analog to digital. Nah, baru ini analog. Ini analog. Ya, masuk sini. Diubah dulu analog ke digital. Nah, kemudian diubah juga di sini. Nah, ini adalah digital to analog. Kemudian keluar dengan. Oke, ini saya gambarkan misalnya ini telepon ini. Telepon, ini telepon diangkat ya. Itu pun yang sedang berkomunikasi itu, saya ulangi lagi, ini diubah dalam bentuk digital ya. Ini digital, berarti ada BER-nya ada. Kemudian untuk mengaktifkan lampu ya, kemarin kan sudah dicoba saya kasih denda dulu, sudah saya tunjukkan kan pada Anda. Kalau Anda perhatiin, saudara harus ngerti. Kemudian dibuka sama saya, sini kelihatannya lampunya ya. Kemudian sambung, opsinya saya suruh ngeceng kan. Ya, udah gitu sambungkan lagi, kemudian kasih. Nah, kemarin itu karena elektriknya itu adalah sudah digital. Nah, di sini digital ya. Saya todong ya, sini langsung digital, nggak ada analog digital. Maka keluarnya ada digital. Makanya sini yang sudah pakai osiloskop ya. Okay. Nah, sekarang ada pertanyaan, tugas. Coba catat. Mengapa harus sinyalnya digital? Mengapa sinyal untuk mengirim informasi lewat optik harus digital? Jadi kalau nggak dibilang harus, umumnya digital gitu, bukan analog. Jadi bukan di sini analog, nggak bisa nih analog, harus digital. Oke, itu bahan diskusi untuk minggu depan ya. Anda cari kenapa sinyal digital itu, kenapa pentransmisian menggunakan serat optik sinyalnya digital. Ya. Jadi yang maksud sini ini digital, kenapa ini kalau digital itu? Ya. Ada yang tahu nggak? Nggak mau tahu ya? Ya udahlah, cari. Nah, ini kita diskusikan. Seperti kemarin yang saudara kumpulkan itu, saya jawab sebenarnya. Kenapa kok Twitter kecil? Saya jawab. Jadi kalau nggak, masih ada juga yang nggak ngerti kenapa ya. Jadi
Kenapa kok diameternya diperkecil gitu. Jadi tujuannya adalah memperkecil apa? Pemantulan sempurna. Kan kalau banyak pemantulan kemarin kan saya jelaskan itu. Ini balik lagi itu dua apa? Seperti saya yang melemparkan ini kan nih. 2H sama dengan 2T. Jadi sampai paling tinggi 1T balik lagi 2T. Ya? Paham nggak? Ini kan saya melempar barang nih. Bola nih dari bawah ke atas ke puncak, kemudian ke bawah lagi. Ini H. Berarti saya memerlukan jarak atau L ya. L dengan 2H. Ini sama ini. Kemudian waktu tempuhnya. Nah, ini punya waktu kan ini time. Ini 2T waktunya. Sudah hitung sendiri. Nah, sekarang diperpendek caranya gimana? Diperkecil optiknya. Nah, diameternya optik itu diperkecil sehingga mencapai berapa? Yang paling kecil? Berapa? Diameter optik? Lah, gimana sih? Berapa? Diameter terkecil berapa? Nah, berapa? 9. Saudara kalau mau menghafalkannya ya, saya gampang nih ambil saran utamanya ya. Jadi yang paling gede itu 100, yang kedua 50, yang 10. Ini mendekati 9. Yang paling kecil itu 9 mikron, ya 100 mikron, 50 mikron. Ini kan. Oke. Sekarang kita lihat sedikit mengenai sampai jam berapa saya? 20. Masih ada 10 menit lagi ya. Oke, kita lihat perbandingannya nih. Jadi media transmisi ini khusus saluran transmisi yang dipandu, itu artinya udah belajar gelombang mikro belum? Radio dari Pak Panceng, Pak udah belajar ya? Ada web guide ya? Ada, nah itu artinya saluran transmisi yang dipandu menggunakan kotak, ada yang bulat telur, ada yang bulat. Nah, kemudian ada lagi kabel yang merambat. Yang pertama disebut koax. Kemudian yang kedua twisted pair. Yang belajar ya di situ ya, saluran transmisi. Twisted pair ini contohnya itu kabel apa? Telepon. Untwisted pair including serial cable and power line. Nah, ini untuk kabel telepon kabel listrik. Nah, yang berikutnya ini fiber optic cable. Ini jadi semua golongan ini disebutnya transmisi yang dipandu. Jadi dipandu itu gini loh, dikasih jalan, betul, kayak kereta api, ya, ada relnya. Nah, kalau saudara pakai motor kan suka-suka saudara kan, beda. Jadi dikasih jalan, tapi variabelnya bebas, luas kalau ada motor ya. Dikasih tetap. Nah, kalau kereta api on the track, makanya dipandu. Kemudian saluran yang tidak dipandu itu adalah infrared. Nah, nanti belajar komunikasi optik, free space, jadi ruang bebas. Ya, nanti kita belajar. Saya coba kasih nanti. Terus radio wave, ini adalah gelombang mikro, ada di labnya HF tuh. Ya, radio wave. Kemudian microwave, terestrial, satellite. Nah, sama. Itu sama sebenarnya itu. Itu saudara, jadi media transmisi itu ya yang dipandu dan yang bebas. Jadi dipandu, ini bebas. Nah, yang bebas ini kayak saya tadi nyalakan AC tadi ini, ruang bebas. Saya ke sana juga boleh. Oh, mati juga. Nah, mantul berarti itu. Nah,
Oh nyala ya? Nyala. Nah seperti itu kurang lebih. Ya, jadi saya kalau mau matiin ini, saya ke atasin mati nggak? Oh enggak. Harus sampai jadi ya. Karena ruang bebas. Nah ini ruangnya ruang bebas terarah. Nah baru kerasa. Nah ini nanti kita gunakan komunikasi ini, kita gunakan juga. Ya. Nah ini ada frekuensi modulasinya. Ada namanya remote. Ada kan remote yang campur-campur tahu ya? Ada yang jualan remote di jalan dulu. Nah, di setting itunya ya, setting frekuensinya itu. Jadi setiap saudara itu yang saudara nyala pakai apa? Pakai HP apa namanya? Xiaomi. Kan di setting dulu kan. Nanti kalau angkanya sudah kena, titit, ya. Nah baru langsung nyalakan, dikunci kan? Di scan namanya, ya. Oke. Udah berikutnya. Nah ini bandwidth range-nya. Jadi bandwidth itu frekuensi kerjanya ya. Ini bandwidth kerjanya. Nah perbedaannya sudah lihat ini untuk voice maksimum 1 mega 5 km. Tadi yang pakai blok diagram tadi itu ya. Kemarin saya tampilkan dulu itu. Coax cable, broadband, nah ini kategori. Untuk optik sudah lihat ini 180 370 terahertz tuh range-nya. Jauh dengan ini. Jauh dengan ini. Ini 1 giga coax. Kemudian sistem 100 mega. Ini tera. Jauh. Ini sampai 100 km. Bisa sampai 1000. Sangat jauh. Makanya kalau teknologi optik itu masa depan luar biasa. Ya, mungkin nanti saya dulu diskusi sama Pak Ferry, diajar Pak Ferry belum? Nah, jadi nanti itu ada waktu dia sekolah itu sudah ada info mengenai komponen optik, IC optik. Ternyata kejadian ya sekarang ya, sudah lihat itu. Sekarang itu ada namanya SD-RAM ya. SD-RAM, SD-RAM. Apa tuh? Untuk harddisk itu apa? Kan ada yang mekanik ya, yang mutar ada kan? Nah, sekarang sudah nggak ada, sudah mulai bergeser ke. Nah itu sama dengan flash disk itu, sebenarnya kalau mau. Jadi flash disk ukurannya giga. Sekarang saudara, saya punya hard disk 2 kali gini ya, 2 kali segini, 30 mega. Rasanya dulu gede. Kemudian ITB punya satu tera. Nah, udah gede rasanya. Kok 1 tera? Ini aja saya tadi 30 mega, itu giga. Udah bangga. Ternyata beli hard disk lagi. Muncul lagi yang lebih gede lagi. Sekarang muncul lagi yang. Sekarang udah berapa tera sekarang? Nah itu. Nah, artinya kemajuannya sudah mulai berkembang ya. Nah itu nggak bisa menggunakan apa? Kabel coax, pasti optik. Yang order besar itu ke depan itu gitu. Baik, saya lihat saudara sudah lemes. Saya juga sama. Nanti masih ada kelas lagi. Oke, saya ambil dulu ya. Abdul Rozak, ya. Adelia, Azizan, dan Anissa, Asyifa, Aziz, Sandra Putra, Faik, Fauzan,